Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman santri Kutab Al-Fatih BJ yang Ustadz cintai karena Allah, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar kalian, keluarga kalian, adik kalian, kakak kalian? Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian sekeluarga senantiasa diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan dijaga dari pandemi, dari suasana wabah yang terjadi sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, Ustadz, nama Ustadz yaitu Ustadz Abdul Khalik Ibrahim atau Ustadz Abdu. Di sini Ustadz sebagai Kepala Kutab Al-Fatih BJ. Mungkin teman-teman santri lama sudah mengenal Ustadz. Adapun santri baru barangkali belum mengenal Ustadz. Sekali lagi nama Ustadz, Ustadz Abdu. Ustadz sebagai Kepala Kutab Al-Fatih BJ. Kali ini Ustadz senang sekali Ustadz bisa menyapa kalian meskipun tidak bertemu, meskipun hanya dalam kamera ini, meskipun hanya dalam layar kaca. Namun semoga tetap terasa suasananya, suasana bahagia kita menyambut tahun ajaran baru, menyambut suasana baru belajar meskipun dalam suasana yang tidak biasa ini ya. Dan kemarin mungkin sudah berkenalan dengan guru-guru baru. Alhamdulillah, teman-teman santri lama maupun santri baru sudah kenal gurunya masing-masing. Kalau belum kenal, kalian harus catat namanya, kalian tanya di mana tinggalnya, siapa, nomor teleponnya berapa, ya, supaya kalian lebih kenal dengan guru-guru kalian masing-masing. Dan nanti ketika sudah waktunya untuk bertemu, yaitu saat kelas offline, insya Allah, semoga Allah izinkan, kalian akan bertemu dengan guru-guru kalian untuk belajar, untuk mendapatkan berkah yang lebih banyak insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, semoga kalian tetap semangat sebagaimana nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa diantara dalam menuntut ilmu itu adalah hirs, yaitu semangat ya. Hirs itu semangat, yaitu dimana kalian harus memiliki semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini tidak mudah teman-teman. Kalau tidak memiliki semangat, tidak mudah. Teman-teman harus memiliki semangat baja ya. Karena akan banyak ujian-ujian dalam menuntut ilmu. Kemudian juga nasihat Imam Syafi'i diantaranya yaitu teman-teman harus memiliki istibarin, bersabar ya. Bersabar yang panjang, bersabar yang lama. Tidak sabaran yang sedikit, tapi kesabaran yang panjang. Bahkan kalau bisa seperti sebagaimana nasihat Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, seperti kasabril jamad, sabarnya benda mati. Seperti apa sabarnya benda mati? Contoh misalkan seperti kursi, Ustadz misalkan duduk di kursi. Nah, seperti itulah benda mati. Kursi selalu sabar diduduki oleh Ustadz, tidak bergerak, tidak berbicara, tidak lari ke sana kemari, tapi kursi sabar duduk, diam, tidak bergeming sedikit pun. Sabar seperti sabar benda mati. Begitulah sifat seorang penuntut ilmu, harus sabar. Kalau tidak sabar, bagaimana mau menuntut ilmu? Ya. Atau bahkan kalau bisa kita lebih sabar lagi dari benda mati. Jadi kita bisa mengalahkan benda mati itu teman-teman. Masya Allah. Itu luar biasa. Dan selain sabar, selain semangat, teman-teman juga harus memiliki persiapan, karena menuntut ilmu itu perlu waktu yang panjang. Tuliz zamanin, waktu yang panjang sekali, dari teman-teman kecil sampai dengan sekarang, dan nanti sampai dengan teman-teman dewasa, sampai teman-teman kakek-kakek, nenek-nenek, teman-teman masih akan terus belajar apapun. Sebagaimana ulama dahulu, mereka belajar meski sudah tua, bahkan sudah mau sakaratul maut, mereka ada yang masih belajar teman-teman. Mereka masih memegang buku, mereka masih menulis karya-karya ilmu, sampai Allah panggil
ke hadapannya. Masya Allah. Ya, begitulah belajar. Teman-teman harus siap dengan perjalanan ilmu yang panjang. Dan yang terakhir, teman-teman juga sebagaimana nasihat Imam Syafi'i, yaitu harus ada irsyadi ustadin, bimbingan guru, bimbingan ahli ilmu. Maka di sini teman-teman sudah berkenalan dengan guru-guru teman-teman. Ada beberapa ustadz, diantaranya Ustadz Wahidin, ada Ustadz Mujahid, ada Ustadz Ghazali, Ustadz Rizal, ada Ustadz Imam, Ustadz Arafat, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Begitu pula ada ustazah-ustazah. Teman-teman sudah kenal sebagian. Itulah guru-guru teman-teman yang akan membimbing teman-teman, membimbing ketika teman-teman ada salah, membimbing ketika teman-teman melakukan kekeliruan, dengan bimbingan ustadz, dengan bimbingan guru. Tidak mungkin seorang penuntut ilmu bisa berhasil tanpa bimbingan seorang guru. Maka guru ini adalah pelita, guru yang bisa menerangi seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Jadi teman-teman, itu diantara nasihat bagi diri Ustadz pribadi dan juga bagi teman-teman semuanya, bagi kita semua dalam menuntut ilmu harus memiliki sifat-sifat itu dan harus memiliki persiapan. Dan semoga teman-teman tetap semangat menyambut tahun ajaran baru ini, khususnya di Moka, masa orientasi Kutab Al-Fatih. Dan setelah ini kita akan masuk ke pembelajaran efektif nanti, insya Allah di pekan depan atau pekan berikutnya, insya Allah. Baik, sebagaimana biasa hari Jumat adalah waktu Ustadz untuk menyapa teman-teman, waktu Ustadz untuk berkisah. Maka kisah yang kali ini akan Ustadz coba hadirkan adalah kisah yang sangat luar biasa, teman-teman. Kisah ini kisah tentang seorang yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Siapa Yahya bin Yahya Al-Laitsi? Yahya bin Yahya adalah seorang penuntut ilmu. Dia adalah seorang pemuda berasal dari negeri yang kita kenal dengan negeri Andalus, Andalusia. Kalau sekarang namanya Spanyol. Ya, kalau sekarang sudah berganti nama menjadi negara Spanyol. Jauh, teman-teman. Dari Indonesia jauh. Tetapi satu hal yang luar biasa, Yahya bin Yahya, dia dari negaranya pergi menuju sebuah tempat yang kita sudah tidak asing. Itu adalah tempat negeri Darul Hijrah. Tempat negeri Darul Hijrah, orang-orang hijrah. Tempat seorang ulama besar tinggal di situ. Seorang ulama besar yang mengajarkan ilmu di sana, sehingga namanya terdengar sampai ke sentro dunia saat itu, sampai terdengar ke negeri Andalus tempat Yahya bin Yahya tinggal. Maka Yahya bin Yahya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia bergegas, berkemas, menyiapkan perbekalannya untuk datang ke negeri Imam Darul Hijrah. Siapakah Imam Darul Hijrah itu? Ya, dia adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Imam Malik bin Anas. Bayangkan teman-teman, dari Andalus pergi ke Madinah, Madinah Al-Munawwarah, Darul Hijrah. Berapa jauhnya? Silakan dicek, silakan kalian cari berapa jarak dari Spanyol, Andalus ke Madinah. Ustadz sudah hitung, Ustadz cek jaraknya sekitar 6.300-an kilometer. 6.000-an kilometer, bayangkan teman-teman. Melewati gurun pasir yang gersang, tandus, panas. Kalau malam dingin, menusuk ke dalam tulang. Dan hanya dengan perbekalan secukupnya yang bisa dibawa, dan dengan seekor kendaraan mungkin saat itu, tidak ada motor, tidak ada kendaraan seperti saat ini, mobil, atau apalagi pesawat. Tapi Yahya bin Yahya berjalan jauh demi untuk mencari ilmu kepada orang yang benar-benar berilmu saat itu, yaitu Imam Malik. Maka sesampainya di Madinah, Yahya bin Yahya bertemu dengan guru yang dia kagumi itu. Yahya bin Yahya bertemu dengan Imam Malik,
Kemudian Yahya duduk dalam majelisnya Imam Malik rahimahullah. Sebagaimana Imam Malik, beliau memiliki majelis di masjid, dan para murid-muridnya duduk mengelilingi beliau, dan disitulah Yahya ikut serta di dalamnya. Ketika Yahya sedang duduk menyimak dengan khusyuk ilmu yang disampaikan oleh sang imam, ketika semua murid sedang fokus kepada gurunya, ketika sang imam sedang menyampaikan ilmunya, ilmu hadis tentunya, karena Imam Malik ini adalah seorang ahli hadis, teman-teman. Tiba-tiba dari arah lain terdengar sebuah suara yang keras sekali. Suara gajah, teman-teman. Tiba-tiba ada orang berteriak, "Ada gajah! Ada gajah! Ada gajah! Iya, ada gajah! Ada gajah! Ada gajah!" Di luar masjid orang-orang berteriak, melihat seekor gajah. Ternyata bukan seekor, teman-teman, banyak gajahnya. Beberapa gajah sedang berjalan di jalan-jalan Madinah saat itu, membawa barang-barang, dan juga ada orang-orang yang menyertainya. Sehingga murid-murid Imam Malik yang saat itu sedang belajar, mereka berhamburan, teman-teman. Mereka serta-merta keluar. Mereka melihat gajah yang sedang lewat itu. Tapi ada yang menarik. Ternyata ada satu orang yang tidak ikut keluar melihat gajah. Ketika orang lain semua keluar melihat gajah, "Wah, ada gajah, ada gajah, ada gajah, yuk lihat gajah." Semuanya melihat gajah. Sang imam pun melihat, menoleh. Ternyata murid-muridnya keluar ingin lihat gajah. Tapi ada satu orang yang tidak ikut melihat gajah. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ternyata Yahya bin Yahya tidak ikut melihat gajah yang sedang lewat tadi, teman-teman. Kemudian sang imam menanyakan kepada Yahya. Sang imam berkata, "Hei anak muda, mengapa kau tidak melihat gajah seperti teman-temanmu? Bukankah gajah tidak ada di negerimu?" Kata Imam Malik. Tapi Yahya bin Yahya menjawab. Dengarkan perkataannya. Ini luar biasa, teman-teman. Perhatikan kata-kata Yahya bin Yahya. Inilah jawaban seorang penuntut ilmu sejati. Yahya bin Yahya mengatakan, "Duhai guru, sungguh aku kesini jauh-jauh dari negeriku. Aku ingin belajar kepadamu. Aku ingin menuntut ilmu hadis yang engkau sampaikan. Aku ingin mendengarkan hadis Rasulullah SAW yang keluar dari lisanmu. Aku ingin dibimbing olehmu, bukan untuk melihat gajah." Yahya bin Yahya mengucapkan seperti itu, teman-teman. Maka seketika mendengar Yahya bin Yahya mengatakan seperti itu, sang guru berucap, "Masya Allah, sungguh engkau benar-benar murid yang cerdas. Dan aku ingin memberikan kepadamu julukan, yaitu Aqil Andalus." Masya Allah, teman-teman. Ternyata Yahya bin Yahya, karena dia tidak keluar seperti teman-temannya, karena dia tetap berada di majelis yang mulia itu, ingin mendapatkan keberkahan ilmu, sehingga dia tidak keluar, dia tetap bersama dengan gurunya, hanya dua, antara dia dan gurunya saja. Maka gurunya memberikan sebuah gelar kepadanya, sebuah julukan yang mulia, yaitu Aqilu Andalus. Apa artinya? Artinya adalah orang yang berakal dari negeri Andalus. Masya Allah, orang yang berakal dari negeri Andalus. Kenapa Yahya bin Yahya disebut orang yang berakal, orang yang pintar, orang yang cerdas? Karena dia tahu, Yahya tahu apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan ilmu. Karena dia tahu bagaimana menyikapi ilmu yang dia ingin gali, ilmu yang dia ingin reguk dari gurunya. Karena Yahya mengerti
mana adab-adab yang baik, adab-adab yang tinggi untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu tidak diraih dengan santai-santai, teman-teman. Ilmu tidak bisa kita ambil hanya dalam waktu-waktu santai, waktu luang. Ilmu harus diambil dengan keseriusan. Ya. Meskipun boleh melihat gajah, karena gajah saat itu binatang yang langka di Madinah. Orang-orang tidak sering melihat gajah. Maka sang imam pun sebenarnya memaklumkan murid-muridnya untuk melihat gajah. Nah, sang imam tidak marah. Tapi ada yang menarik, yaitu seorang muridnya ini, Yahya bin Yahya, menunjukkan perilakunya, menunjukkan sikap terbaiknya terhadap ilmu, terhadap ahli ilmu, dengan dia tidak ikut melihat gajah barang sedetik pun. Masya Allah. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, teman-teman? Ya, coba kita ambil pelajarannya. Yang pertama, kita melihat bahwa Yahya tadi, dia betul-betul menjadikan ilmu ini adalah sesuatu yang utama. Maka begitu pula kita, teman-teman. Jadikanlah ilmu yang akan kalian ambil di kitab ini menjadi sesuatu yang amat penting, amat utama, amat agung. Sehingga kalian akan betul-betul belajar, kalian berusaha untuk mendapatkan dengan sekuat tenaga. Yang kedua, hormati ahli ilmu. Hormati ahli ilmu yang kalian akan berhadapan dengannya, yang kalian akan mengambil ilmu darinya. Kenapa? Di antaranya karena seorang ahli ilmu ini dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam akalnya, dalam lisannya, mereka akan mengalirkan ilmu-ilmu yang banyak sekali kepada kalian. Ilmu-ilmu yang insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu-ilmu yang digali dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka hormatilah, muliakanlah ahli ilmu, sebagaimana teman-teman memiliki guru masing-masing di tiap kelas. Dan juga semua guru-guru yang lainnya di Kitab Al-Fatih BJ ini. Atau bahkan semua guru-guru dimanapun berada. Yang ketiga, terakhir, sebagai penutup, yaitu cobalah teman-teman kalian belajar untuk mengurangi hal-hal yang boleh menuju kepada hal-hal yang lebih utama. Sebagaimana Yahya bin Yahya tadi, meskipun dia sah-sah saja kalau mau lihat gajah silakan, toh jarang-jarang gajah ada di sini. Tapi Yahya memilih hal yang lebih tinggi, lebih utama, lebih mulia daripada sekedar melihat gajah. Nah, maka teman-teman sekalian, mungkin kalian di rumah bisa belajar sambil bersandar misalkan, tapi ustadznya tidak tahu. Nah, padahal harusnya kalian di kitab belajar tidak bersandar. Ya. Maka yuk perbaiki sikap kita ketika belajar di rumah. Mungkin kalian di sana ustadznya tidak tahu kalian ternyata belum mandi, atau ternyata kalian belum gosok gigi, Masya Allah ya, karena kalian baru bangun tidur, baru dibangunkan oleh Umi dan Abi. Kemudian, nak bangun, nak bangun, ayo sudah mulai nih dengan ustadz-ustadzah. Nah, maka yuk lihat seperti Yahya bin Yahya, kejarlah sesuatu yang utama, meski ustadz-ustadzah tidak tahu, meski Umi Abi membolehkan, tapi perbaiki sikap kita agar ilmu yang kita dapatkan lebih berkah. Mungkin ketika kalian di rumah ada gangguan-gangguan yang lewat, sebagaimana Yahya mengalami ada gangguan gajah tadi. Nah, apakah kalian akan melihatnya? Apakah kalian akan terfokus kepada gangguan yang lewat tadi di rumah kalian? Misalkan, apakah itu ada makanan lewat, ada minuman yang segar lewat, atau ada tayangan-tayangan yang menarik lainnya, atau ada apapun itu yang mengganggu kalian? Maka pilihannya adalah menuntut ilmu, tetap fokus kepada guru yang sedang kalian hadapi.
kepada ilmu yang sedang kalian lihat. Contoh seperti Ustadz Ustazah nanti akan menghadirkan video-video, akan menyampaikan rekaman-rekaman ilmu, maka Ustadz minta, yuk silahkan kalian fokuskan, maksimalkan ketika belajar ilmu, tidak terganggu dengan yang lain-lain. Bisa? Insya Allah bisa. Ya, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap istiqomah, jangan mudah menyerah dalam keadaan seperti ini, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyudahi pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri situasi seperti ini sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan yang normal. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustadz. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.